Siapa yang tak mengenal Xavi Hernandez? Dia merupakan salah satu gelandang legenda sepak bola terbaik dari Spanyol yang kehebatannya diakui dunia. Tidak berlebihan jika kata gelar maestro diberikan kepada Xavi Hernandez. Jebolan Akademi Sepak Bola La Masia itu merupakan salah satu di antara pesepak bola yang paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola Spanyol setelah mengantarkan negaranya menjadi juara Piala Eropa 2008, Piala Dunia 2010, dan Piala Eropa 2012. Xavi Hernandez dijuluki The Puppet Master. Julukan ini dia dapatkan setelah menjadi pemain terbaik Piala Eropa 2008. The Puppet Master ini merujuk pada sebuah film yang menceritakan tentang boneka yang dapat digerakkan oleh seseorang seakan boneka menjadi hidup. Seseorang yang menggerakkan boneka tersebut adalah Xavi Hernandez. Julukan tersebut karena Xavi dianggap ahli dalam mengontrol bola dalam sebuah tim. Dia juga mampu membuat tim menjadi solid, membangkitkan semangat para pemain melalui umpan-umpan hingga peluang yang diciptakannya. Jika diamati, Xavi memang tidak sebesar dan sekuat Patrick Vieira atau Gattuso, tidak secepat Cristiano Ronaldo, tendangannya tak sekeras Batistuta, dan liukannya tak seaduhai Ronaldinho ataupun Messi. Tetapi, siapa yang menandinginya dalam hal memberikan umpan matang, memegang bola, hingga mengatur permainan, Xavi Hernandez sangat cerdas. Dia sangat luar biasa. Lalu, bagaimana sepak terjang karir Xavi dalam sepak bola hingga menjadi salah satu pemain tengah terbaik di dunia? Inilah kisah Xavi Hernandez. Xavier Hernandez Cruz lahir pada 25 Januari 1980 di Teresa, Barcelona, Spanyol. Dia lahir dari pasangan Joaquim Hernandez dan Maria Marce Cruz. Ayah Xavi merupakan mantan pesepak bola profesional yang juga pernah bermain di FC Barcelona hingga memutuskan pensiun dan menjadi pelatih di klub divisi ketiga Spanyol. Xavi tidaklah sendiri. Dia memiliki 1 saudara perempuan dan 4 saudara laki-laki. Darah sepak bola memang mengalir deras dalam keluarganya. Sedari kecil, dia sudah menunjukkan minatnya terhadap sepak bola. Dia seperti lahir sebagai seorang olahragawan. Kedua orang tuanya pun mendukung penuh minatnya tersebut. Xavi Hernandez memulai debut bermain sepak bola saat masuk ke Akademi Barcelona La Masia pada tahun 1991 saat berusia 11 tahun. Disinilah guys, kemampuannya mulai diasah. Xavi memiliki kemampuan luar biasa. Dia adalah otak tim Barcelona muda. Dia bermain bagus dalam setiap pertandingan yang membuatnya dipromosikan pada skuad Barcelona B pada tahun 1997. Xavi muda tumbuh di bawah era Pep Guardiola. Nama-nama seperti Paul Scholes hingga Matt Letizia sangat mempengaruhi gaya bermain bocah asli produk Katalan ini. Tak perlu waktu lama baginya. Pada tahun 1998, Xavi mendapatkan kesempatan untuk promosi ke skuad utama. Adalah Louis van Gaal, pelatih yang melihat potensi Xavi. Dia menjalani karirnya sebagai bagian dari skuad utama Barcelona pada musim 98-99. Hebatnya guys, Xavi mendapat kepercayaan dari Van Gaal untuk tampil dalam banyak pertandingan pada musim perdananya sebagai pemain skuad utama dengan catatan 26 pertandingan. Barcelona
meraih gelar pada musim tersebut dan Xavi pun menjadi pemain debutan terbaik La Liga tahun 1999. Pada musim berikutnya, Xavi dinilai akan sulit menggeser posisi Pep Guardiola yang kala itu selalu menjadi pilihan utama di lini tengah Barcelona. Keadaan ini membuat AC Milan menemukan celah untuk memboyong Xavi ke San Siro dan menggoda Xavi dengan tawaran yang mungkin akan sulit ditolaknya kala itu. Akan tetapi, Xavi memutuskan untuk bertahan di Camp Nou setelah sang ibu tak ingin membiarkan anaknya ke Italia. Keputusan itu pun terbilang tepat. Kesempatan untuk Xavi kemudian datang. Pep Guardiola yang kala itu mengalami cedera cukup panjang, membuat Xavi mendapatkan kepercayaan untuk menggantikan sang senior. Xavi pun menjawab dengan peran pentingnya selama tak ada Guardiola. Perjalanan Xavi di Barcelona tak selalu mulus seperti yang kita kira. Dia sempat berada pada periode klub tersebut hampir bangkrut, yaitu pada 2001 hingga 2003. Pada masa itu, Xavi mulai lebih sering berperan sebagai gelandang bertahan. Ketika itulah, kemampuannya semakin terasa. Xavi berhasil menepis anggapan bahwa seorang gelandang bertahan harus besar, kuat, dan bertenaga. Dia membuktikan lewat cara bermainnya, di mana seorang gelandang bukan hanya tentang fisik, tetapi bagaimana dia memegang bola, mengatur ritme permainan, dan memberikan umpan matang kepada rekan-rekannya. Kedatangan mantan rekannya Pep Guardiola di kursi kepelatihan pada Juni 2008 mampu memaksimalkan kemampuan seorang Xavi Hernandez. Keberadaan Xavi membuat Barcelona menjadi salah satu klub terbaik dan terkuat di dunia. Tanpanya di lini tengah, Barcelona jelas akan jauh berbeda. Bersama Iniesta, Sergio Busquets, dan Messi, dia adalah otak dan jantung permainan tiki-taka Barcelona yang dikembangkan Pep Guardiola yang mampu mendominasi La Liga, bahkan Eropa saat itu. Kehebatan Xavi juga diakui oleh Sir Alex Ferguson yang menyatakan jika dirinya adalah ancaman serius yang membuat Manchester United harus mengakui keunggulan Barcelona di final Liga Champions tahun 2011 lalu. Masalahnya bukan Messi, masalahnya adalah Xavi dan Iniesta. Mereka bisa mempertahankan bola sepanjang pertandingan. Ferguson menyatakan, jika Xavi sukses membuat United kesusahan untuk melakukan serangan karena dirinya mampu membuat bola selalu berada di bawah kekuasaannya. Permainan Xavi sebenarnya amat sangat sederhana. Dia hanya mencari posisi, membuka ruang, mengumpan dan mengumpan yang memudahkan rekannya dalam mencetak gol. Sebuah permintaan pelatih bagi para gelandangnya untuk terus diasah. Xavi juga ahli dalam memegang bola. Dia tahu kapan dia harus menahan dan melepaskan bola dari penguasaannya. Dia tahu kapan timing yang tepat untuk memberikan umpan pada rekannya dan menempatkan bola di posisi yang tepat. Umpan panjang, pendek, silang, dan terobosan dia kuasai dengan sangat baik. Xavi membuat rekannya seperti tidak perlu bekerja keras, karena bola hasil umpan darinya seperti jatuh di tempat yang diinginkan rekannya. Xavi memang bukan pesepak bola pada umumnya. Sosoknya sangat bersahaja dan benar-benar mencintai sepak bola. Terlihat tidak terlalu ambisius, namun perannya untuk tim yang ia bela sangatlah besar. Tak sedikit pesepak bola dunia yang kagum dengan sosok Xavi yang rendah hati. Sepanjang karir,
Xavi hampir tidak pernah berselisih dengan pelatih atau rekan setimnya. Jikapun ada, mungkin hal itu hanya sekedar argumen demi kepentingan tim. Karakter bermain Xavi pun tidak ingin terlalu menonjol. Permainannya begitu sederhana, namun Xavi seperti bermain untuk menyenangkan rekan setimnya. Dia merupakan tipe pemain yang membuat pemain lainnya menjadi bintang. Tidak adanya egoisme membuat Xavi menjadi sosok gelandang yang ideal bagi rekan-rekan setimnya. Dia adalah sosok yang membuat sepak bola menjadi seni yang begitu indah. Mantan pelatih Spanyol Vicente Del Bosque pernah berkata ketika Xavi memutuskan pensiun dari timnas Spanyol pada Agustus 2014 silam. "Saya harus berterima kasih atas kontribusi Xavi. Dia pemain yang fantastis. Dia pemain yang unik dan akan sangat sulit mencari penggantinya. Dia menjadi tokoh sentral yang membuat Spanyol sukses. Kami akan sangat kehilangan." Xavi adalah aktor penting di balik kesuksesan Spanyol menjuarai Piala Eropa berturut-turut pada 2008, 2012, dan Piala Dunia 2010. Memang, Spanyol kala itu memiliki kedalaman skuad yang sangat mumpuni, bahkan bisa dibilang terbaik di dunia, terutama di lini tengah. Bukan hanya Xavi, adanya Iniesta, Sergio Busquets, Fabregas, Xabi Alonso, dan David Silva tentu membuat permainan La Furia Roja begitu berwarna. Jauh sebelumnya, dia juga berhasil membawa tim muda Matador menjuarai trofi Piala Dunia U20 tahun 1999. Kepergian Pep Guardiola dari kursi kepelatihan Barcelona pada Juni 2012 membuat Xavi Hernandez mulai meredup. Dia harus kembali beradaptasi dengan gaya bermain pelatih Blaugrana yang baru. Bahkan tak jarang, dia harus menghangatkan bangku cadangan. Mantan kapten Barcelona ini memiliki lemari trofi yang mengesankan. Total 32 trofi sepanjang karirnya. 17 musim membela Barcelona, Xavi menorehkan begitu banyak gelar. Di antaranya adalah 8 kali juara La Liga, 3 Copa del Rey, dan 4 Liga Champions. Pada level individu, dia juga diakui keberadaannya. Paling tinggi adalah meraih posisi ketiga Ballon d'Or 3 tahun berturut-turut, yakni pada 2009, 2010, dan 2011. Trofi Liga Champions musim 2014-2015 adalah hadiah terakhir dari Xavi sebelum memutuskan hengkang dari Barcelona dengan bebas transfer. Kepergian Xavi adalah tanda awal akan dimulainya era baru oleh Barcelona yang saat ini terbukti sedang kesusahan menemukan performa terbaiknya. Setelah itu, Xavi hengkang dari Barcelona dan bergabung dengan klub Qatar Al-Sadd. Sebuah keputusan besar yang dia ambil. Bukan hal mudah baginya. Setelah 25 tahun di Barcelona, klub yang membesarkannya harus dia tinggalkan. Tetapi, itulah kenyataannya. Membela Al-Sadd selama beberapa musim, Xavi mampu memberi raihan gelar bagi klub tersebut. Di sana, dia kembali menjadi otak permainan tim. Pada Juli 2019, Xavi Hernandez memutuskan pensiun sebagai pesepak bola dan beralih tugas menjadi juru taktik yang mengisi kursi kepelatihan Al-Sadd. Sepanjang karirnya sebagai pemain, Xavi telah memainkan 998 pertandingan dengan mencetak 121 gol dan 237 assist di semua kompetisi klub ataupun internasional. 126 assist-nya di Liga Spanyol membuatnya bertengger di posisi kedua pencetak assist terbanyak La Liga sepanjang masa setelah Lionel Messi.
peran Xavi sebagai pelatih pun tidak kalah mentereng sebagai pemain. Sejak menangani Al-Sadd pada tahun 2019 silam, Xavi telah menorehkan 7 gelar. Sebuah modal bagus untuk karirnya sebagai pelatih. Beruntunglah bagi Al-Sadd, mereka memiliki salah satu juru taktik terbaik di dunia. Tiki Taka Barcelona dibawanya ke klub asal Qatar tersebut. Prestasinya itu membuat Xavi mulai dilirik klub besar. Bahkan, mantan timnya Barcelona menginginkan Xavi untuk ada di kursi kepelatihan untuk memperbaiki Blaugrana yang sedang terpuruk. Namun guys, dia menolaknya dalam beberapa waktu silam, bahkan sampai 2 kali. Alasannya tak lain karena keadaan yang berbeda, keluarga, profesionalisme, dan kontrak menjadi alasan utama. Kondisi politik Barcelona yang masih panas dan keterikatan kontrak dengan Al-Sadd hingga 2023 membuat Xavi berpikir ulang untuk kembali ke Camp Nou dalam waktu dekat. Saat ini, Xavi sedang menikmati karir sebagai pelatih Al-Sadd. Selain itu, Qatar adalah salah satu negara teraman dengan angka kriminalitas rendah, sebuah tempat tinggal yang bagus untuk keluarga dan membesarkan anak-anaknya. Tetapi, Xavi tidak menutup kemungkinan baginya untuk meninggalkan Qatar. Demikian sedikit kisah Xavi Hernandez, The Puppet Master, Maestro Assist, sang legenda sepak bola Barcelona dan Spanyol.